dari Danamart dan juga teman-teman mitra TIB ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Dan Selamat malam, seperti Pak. yang saya komunikasikan di community broadcast ya di TIB and Friends, kali ini kita memasuki pilar yang kelima teman-teman ya. Karena kemarin kita sudah punya pilar di upper, lalu di deposito berjangka, pinjaman, lalu di efek bersifat hutang dan juga sekuritas ya. Kali ini kita punya pilar yang kelima yaitu layanan untuk securities crowdfunding ya. Apa itu? Nah, ini tentunya semacam mainan baru yang tentunya harus kita pahami juga oleh teman-teman mitra TIB, baik yang sudah saat ini berstatus freelance maupun juga berstatus masih sebagai employee ya, baik itu di perbankan maupun di lembaga keuangan non-bank ya. Jadi ini buat bekal kita juga. Good to know teman-teman. Dan di sini malam hari sudah berhadir juga bersama kita ada Mbak Sally dari Danamart dan juga ada Pak Roberto Sumabrata selaku Chief Marketing Officer. Selamat malam Pak Roberto ya. Selamat Selamat malam Pak malam. Alfon. Ya, Oke, selamat malam oke. teman-teman semua. Salam kenal dari kita di Danamart. Ada Pak Salam Patrick juga kenal. CEO kita di sini, Pak. Pak Patrick, selamat malam Pak Patrick. Selamat malam Pak Alfon. Beliau CEO dari Danamart ya. Saya senang Selamat sekali kita berkumpul malam hari ini dengan audiens yang jauh lebih banyak dan animo yang jauh lebih menarik ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Roberto boleh dimulai sesinya. Ya, terima kasih. Oke, siap Pak Alfon. Terima kasih Pak Alfon atas perkenalannya yang semangat gitu ya. Terima kasih kita sudah diberikan waktu malam ini. Mungkin kita belajar sama-sama belajar juga ya Pak Alfons ya. Mungkin dari kita juga nanti pasti banyak Betul. belajar teman-teman, terutama dari Pak Alfons, dari teman-teman TIB yang lain. Saya mau memperkenalkan sedikit mengenai Danamart dan mengenai securities crowdfunding. Mungkin dari teman-teman di sini semua mungkin sudah ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang mungkin sudah tahu tapi belum terlalu dalam gitu ya. Mungkin sedikit banyak apa yang kita ngobrol malam ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai satu aset kelas yang baru gitu ya, yang sekarang ini cukup bagus dan sudah ada di bawah OJK juga. Kita di bawah pasar modal dan saya akan izin presentasi ya. Saya izin share screen ya, Pak Alfon dan teman-teman semua ya. Silakan Pak, silakan. Ini saya menyapa juga yang baru bergabung ya. Selamat malam Rere, selamat malam ada Maria juga. Selamat malam ya. Malam, Pak. Oke, screen saya udah kelihatan ya. Muncul Sudah, Pak. Pak. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi saya dengan Roberto Sumabrata, saya sebagai CMO di Danamart. Sini ada Pak Patrick juga. Kita mungkin nggak kelihatan, tapi Pak Patrick ada di sini di satu ruangan dengan saya. Jadi kita kalau ada pertanyaan, ada mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga saya dan Pak Patrick akan ngejawabin sebisa mungkin ya dengan ilmu kita. Dan saya juga mungkin akan banyak belajar juga dari teman-teman. Nah, jadi Danamart itu kita adalah securities crowdfunding ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin layanan urun dana. Kalau teman-teman semua pernah tahu ada layanan urun dana, itu kita adalah layanan urun dana. Kalau bahasa kerennya securities crowdfunding gitu ya misalnya, dan terkenalnya juga SCF gitu ya. Mungkin dari kita banyak udah ada yang udah pernah dengar SCF tapi belum tahu SCF itu apa. SCF itu securities crowdfunding. Dan Danamart itu kita sudah berizin OJK semenjak Februari 2023 dan sekarang kita itu satu-satunya yang mengusung prinsip ESG dalam penerbit-penerbit yang ada di platform Danamart. Oke, jadi kalau teman-teman tahu crowdfunding itu atau urun dana tuh ada dua macam ya. Ada yang non financial seperti kita bisa, ada juga sekarang juga ada juga yang urunan gitu ya, nanam pohon di hutan mana gitu ya untuk supaya bumi lebih bagus. Itu yang non financial gain. Nah, untuk yang finansial itu ada peer to peer lending, ada equity crowdfunding, ada securities crowdfunding. Nah, untuk di Indonesia itu satu-satunya di dunia nih teman-teman bahwa yang regulatornya memperbolehkan satu izin untuk equity dan securities crowdfunding. Equity itu ya seperti tahu, saham lah ya. Kemudian kalau securities crowdfunding itu bond atau obligasi. Nah ini satu-satunya di negara lain itu nggak ada equity izinnya sendiri, securities atau bond itu izinnya sendiri. Nah di Indonesia itu sekarang ada 17 perusahaan yang berizin. Dari 17 itu hanya 10 yang baru beroperasional gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kuenya dan dengan market share-nya dengan
pemainnya itu masih banyak sekali, masih besar sekali potensinya untuk grow di securities crowdfunding. Nah, ini contohnya. Ini contohnya securities crowdfunding. Jadi kita tuh seperti namanya crowdfunding, kita mengumpulkan orang-orang untuk investasi di platform Dana Mart crowdfunding. Dan kita menyalurkan dana orang dari mulai 100.000 sudah bisa menjadi investor dan mendapatkan mendapatkan investor ID dari pasar modal, dari KSE gitu ya, dari mulai 100.000 sampai di cap di 10 miliar. Itu kalau securities crowdfunding kita hanya maksimal di 10 miliar. Jadi kalau kita lihat, kita hanya membantu UKM ya, mungkin bukan UMKM ya, tapi di UKM perusahaan-perusahaan yang lagi grow, yang mereka butuh funding dan mereka sudah profit, dan mereka bisa bayar bunga atau imbal hasil antara 14 sampai dengan 18%. Itu yang kita sasar. Nah, kalau kita lihat market crowdfunding itu besar banget di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia tuh ada budaya gotong royong. Jadi crowdfunding itu kan urun dana gitu ya. Nah, kalau dibandingin negara-negara lain di Asia tuh Indonesia terbesar karena ada budaya gotong royong memang udah bawaannya dari masyarakat Indonesia dari zaman dulu dulu kala gitu ya. Nah, makanya perkembangannya untuk crowdfunding di Indonesia tuh besar sekali kalau kita lihat ya di slide ini. Kita lihat dari 2025 itu akan diprediksi bisa 20 mungkin 30 billion US dollar gitu ya perkembangan crowdfunding sampai di tahun 2025. Nah, untuk tahun 2024 sendiri perkembangan crowdfunding itu kita sudah mencapai 1, hampir 1,1 triliun ya. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhan industrinya ini saya ambil dari slide yang dipresentasikan oleh Pak Mahendra ya, Ketua Dewan Komisioner OJK pada saat opening bell di Bursa Saham di tahun 2024 di bulan Januari. Jadi di situ securities crowdfunding itu ditampilkan banget oleh OJK karena jumlah investor yang didapatkan dalam setahun itu naiknya tinggi banget gitu ya. Sementara kalau di pasar bursa saham ISHG itu pertumbuhan investornya tuh mungkin secara uang mereka jauh lebih besar, tapi pertumbuhan jumlah investornya itu nggak terlalu setinggi di securities crowdfunding. Jadi kalau kita lihat dari 2023 ke 2022 ke 2023 itu pertumbuhannya dari 138.000 investor menjadi 168.000. Sementara penerbit itu dari 340 menjadi 550. Ini yang apa namanya dan pembiayaan itu ada naik 50%. Diestimasi di tahun 2024 ini akan naik 100%. Jadi kemungkinan akan menjadi 2 triliun lebih. Jadi ini kuenya besar banget gitu ya, sementara pemainnya sedikit. Ini yang menjadi sorotan gitu ya dari regulator. Nah, secara ekosistem kita ada OJK sebagai pemberi izin kita. Jadi sekarang ini kita tidak boleh beroperasi platform apapun gitu ya. Kita tidak boleh beroperasi kalau belum mendapatkan izin OJK. Mungkin dulu-dulu 2017, 2018, 2019 platform fintech itu terdaftar sudah bisa operasional. Kalau sekarang nggak bisa, jadi harus berizin dulu. Jadi teman-teman dan Dana Mart sendiri kita 20 bulan kurang lebih kita untuk pengajuan izin dari OJK dan kita sudah mendapatkan izin penuh untuk securities crowdfunding di Indonesia. Dan kita ada asosiasi Aludi. Terus untuk credit scoring mungkin kalau teman-teman dari perbankan ya mungkin juga udah paham juga ada KYC. Nah, kalau kita di fintech kita KYC dan kita ada eKYC gitu ya. KYC itu mungkin kalau teman-teman tahu dari dokumen ya. Kita tahu misalnya ada borrower kalau di perbankan ada lender dan borrower gitu ya. Kalau di kita ada penerbit, ada pemodal. Nah, untuk penerbit kita lakukan credit scoring-nya yang sesuai dilakukan dengan teman-teman semua di perbankan, tapi kita tambahkan juga dengan teknologi. Kita ada eKYC. Jadi kita tidak hanya ngelihat dari dokumen, tapi kita juga ngelihat dari lokasi dia di mana, kemudian track record dia di sosial media seperti apa, perusahaannya apakah pernah punya case di negara lain misalnya. Jadi kita punya satu scoring yang mungkin bisa dibilang sedikit lebih canggih secara teknologi gitu ya. Dan juga kita ada KSE. Jadi semua penerbit dan pemodal mulai dari 100.000 akan mendapatkan tiket dari KSE bahwa mereka mempunyai saham di SCF atau mereka mempunyai obligasi di SCF.
Kemudian ada bank custodian. Jadi nanti di slide saya yang berikutnya nanti saya akan kasih lihat juga bahwa kalau di kita itu kenapa risikonya bisa rendah dan non performing kita saat ini nol dan secara industri kita hanya 0,1 non performing loan-nya, mungkin karena secara proses uangnya nggak ada di kita, uangnya nggak ada di platform kita, ada di custodian bank atau apa namanya bank kita sekarang menggunakan Hana Bank ya. Jadi uang dari pemodal masuk ke sana, kemudian akan diverifikasi oleh KSE dulu, baru nanti akan kita terbitkan. Nah, itu kita juga bisa selain perorangan, kita juga bisa institusi, bahkan kita juga bisa menerima pemodal dari luar negeri menggunakan paspor. Mereka bisa menjadi pemodal di securities crowdfunding. Ini mungkin kelebihannya juga ya. Kemudian kalau untuk yang produk syariah saat ini kita belum ada, tapi di SCF lain ada juga yang menggunakan produk syariah atau sukuk. Oke, nah ini regulasinya yang tadi saya sebutkan, kita harus terdaftar di OJK, berizin OJK full baru bisa operasional. Kemudian kita harus terdaftar juga sebagai PSK di Kominfo ya teman-teman. Tadi Bank Custodian kita pakai Hana Bank. Terus SDM kita untuk IT dan analisa keuangan itu semuanya harus bersertifikasi. Ada KSE yang akan ngelihatin kita gitu ya sebagai regulator selain dari OJK. Day to day-nya KSE akan ngelihatin pemodal dan penerbit. Kita terdaftar juga bekerja sama juga dengan Pevindo dan kita harus mempunyai izin ISO 27001. Nah, ini regulasinya ya untuk investor untuk mengawal investasinya gitu ya. Semua penerbit dan pemodal itu harus mempunyai laporan keuangan minimal 2 tahun ke belakang. Biasanya kalau ada penerbit yang datang ke saya terus dia bertanya apa aja nih perlunya. Gampang, 3. Yang pertama laporan keuangannya sudah audited, kedua sudah profit, ketiga legalitas perusahaannya beres. Kalau 3 itu mereka sudah bisa iakan dan mereka sudah bisa penuhi, maka kita bisa langsung ke proses analisa. Biasanya kalau dari 3 itu aja salah satu mereka tidak bisa penuhi, saya akan bilang bahwa nggak usah capek-capek untuk daftar di platform kita karena pasti nggak akan tembus dari analis kita gitu ya. Jadi kita harus ada escrow account juga, kemudian efek itu ada masanya gitu ya, T+2. Nanti ada kita bisa kasih lihat juga flow-nya seperti apa. Nah, tadi saya sempat sebut juga mengenai ESG ya. ESG itu sebenarnya nggak susah-susah amat untuk penerbit yang ada di platform securities crowdfunding kalau mereka mau menerapkan prinsip ESG itu sebenarnya gampang. Misalnya ada juga misalnya um, ruko, orang-orang kontraktor-kontraktor yang bikin ruko yang nilainya sampai dengan 10 miliar, mereka bertanya gitu ya, gimana nih kita bisa ESG gitu ya. Kita jawabnya gampang gitu ya, di platform kita, di website Danamart ada ESG scoring yang mereka bisa cek sendiri, tapi ESG itu gampang, environment, social dan governance. Environment kita lihat misalnya mereka bikin ruko 10 unit atau 5 unit, mungkin kita bisa lihat apakah mereka memperkerjakan orang-orang di sekitar situ. Itu udah masuk di ESG karena mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Kemudian kalau misalnya mereka mau yang lebih canggih dikit ya, mungkin misalnya saluran pembuangan airnya nggak merusak lingkungan dan itu juga masuk environment atau governance sesimpel bahwa laporan keuangan mereka dan pembayaran pajak mereka itu selalu bagus dan nggak ada track record yang negatif, itu juga masuk di governance juga gitu ya. Jadi ESG itu tidak sesulit itu, namun ini salah satu pilar untuk membantu UKM untuk mereka nanti IPO beneran gitu ya. Pada saat mereka IPO beneran, ESG itu pasti akan diminta gitu. Mungkin teman-teman juga pasti paham juga ya. Oke, ini yang tadi saya sebut. Kenapa saya nyebutnya efek? Karena kita di bawah pasar modal. Kita di bawah pasar modal OJK. Jadi produk kita hanya dua ya. Pertama efek bersifat ekuitas, kemudian efek bersifat utang. EB dan EBU kita nyebutnya. Kalau saham itu atau EB itu gampang sebenarnya kalau perusahaan misalnya PT ABC gitu ya. Dia mau membutuhkan uang 10 miliar. Nanti kita valuasi nilai per lembar sahamnya berapa sih yang akan bisa kita lepas di platform Danamart. Itu untuk EB. Kalau untuk EBU itu simple, perusahaannya mereka mempunyai payer yang lebih besar. Ini kita sekarang Danamart market leader di efek bersifat utang ya di EBU. Jadi kita sekarang udah grab market perusahaan-perusahaan yang mereka punya payer yang bagus-bagus gitu. Dari Unilever, dari Danone, ada yang welding pengelasannya Daihatsu, banyak. Jadi mereka sudah mempunyai invoice dari perusahaan yang lebih besar. Nah, ini lebih aman ya, karena kita sudah tahu kalau invoice itu
udah pasti dibayar gitu ya. Dan mereka untuk memutar bisnisnya, mereka pendanaan di kita dulu, setelah itu nanti mereka, setelah dibayar mereka akan bayar ke kita dan nanti akan muter terus gitu ya. Ada satu perusahaan juga distributor FMCG ya, distributornya Unilever, Danone, dan lain-lain. Mereka ada di kita dari mulai 4 miliar sampai dengan sekarang mereka mau IPO dan mau dibeli oleh Bukalapak gitu ya. Revenue-nya udah puluhan triliun gitu. Jadi semuanya start small, jadi kita banyak ngebantu perusahaan-perusahaan mid yang mereka mau grow. Dengan instrumennya ini jadi teman-teman, jadi gampang gitu kalau SCF langsung aja tahu bahwa ada efek EBU dan EB gitu ya, apakah obligasi ataukah saham. Nah, ini poinnya kenapa banyak investor yang mau masuk di kita karena pendek. Nanti saya akan kasih lihat juga website Danamart seperti apa. Rata-rata itu EBU kita 3 bulan, 4 bulan, paling lama 6 bulan. Dan dari bulan pertama mereka sudah mendapatkan return gitu, sudah mendapatkan imbal hasil. Rata-rata orang akan lebih happy pada saat di bulan pertama mereka sudah dapat return ya teman-teman, dibandingkan mereka harus nungguin 1 tahun dulu gitu ya baru mendapatkan dividen gitu. Makanya kita fokus di efek bersifat utang atau EBU, dan kita sudah punya juga perusahaan-perusahaan yang memang pemain di situ dan track record-nya bagus. Dan kuncinya sebenarnya diversifikasi. Jadi kita bisa diversifikasi investasinya nasabahnya masing-masing gitu ya di satu platform gitu. Kalau biasa kan mungkin kita harus multi platform ya. Mungkin kita sarankan mereka oke masuk di reksadana, masuk di deposito, masuk di emas atau masuk di kripto misalnya gitu ya. Kalau di Danamart itu bisa dalam satu platform, si investornya itu kita bisa diverse. Ada beberapa perusahaan yang listing di website kita dan si nasabah ini bisa milih yang mana yang mereka mau. Saran kita selalu ke nasabah adalah gimana kalau mereka punya uang 1 miliar, dibagi aja, apa dibagi 2 atau dibagi 4, dan itu bisa dilihat langsung di website Danamart yang sedang listing apa aja gitu. Dan return-nya lumayan oke gitu ya. Nanti saya ada slide juga yang membandingkan antara aset kelas yang ada dari mulai emas sampai dengan kripto. Securities crowdfunding itu kita di angka return 14 sampai dengan 18% per tahun, dan itu ada di risikonya medium gitu ya. Kalau mau risikonya high mungkin bisa main di kripto, tapi nggak semua orang juga punya keberanian gitu ya untuk di sana gitu. Jadi dan kita transparan. Nanti kita bisa kasih lihat juga website Danamart bahwa informasi mengenai penerbit atau borrower itu sangat transparan, sampai dengan alamatnya di mana, sampai dengan orangnya pendidikannya apa, sampai dengan laporan keuangannya ada juga di situ. Oke, ini yang tadi saya sempat sebut juga teman-teman, perusahaan-perusahaan yang kita danai itu adalah perusahaan-perusahaan yang di level growth stage. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang EBU ya, yang mereka itu yang lagi growth dan mereka bisa bayar bunga atau imbal hasil antara 14 sampai dengan 18%. Kalau sudah lebih ke atas lagi, mereka sudah jadi nasabahnya perbankan dan layanan keuangan yang lain. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga tanya, gimana caranya kok bisa sampai dapat 14 sampai 18% gitu ya, 14, 16% gitu ya. Ini jawabannya gitu ya, karena kalau aset kelas yang lain itu mungkin teman-teman juga sangat paham gitu ya, bahwa dari borrower ke lender itu ada banyak sekali, ada sekuritas, ada manajer investasi, ada agen penjual, sampai kan ke investor. Masing-masing ini mereka minta bagian gitu ya, ada yang 0,5%, ada yang 1%. Akhirnya return yang diterima investor juga nggak bisa sebesar itu, dan juga komisi untuk kita semua juga nggak akan sebesar itu gitu ya, karena udah banyak yang ngambil di sini. Nah, kalau di Danamart, dari issuer kita punya platform, sudah berizin OJK, bisa langsung diakses di website dan bisa langsung ke investor. Kenapa? Itu yang membuat kita bisa mendapatkan return antara 14 sampai 18 mungkin ya. Rata-rata sih 14 sampai 16%, tapi ada juga kadang-kadang yang sampai dengan 18%. Nah, itu adalah return-nya gitu ya. Nah, terus perlindungannya seperti apa gitu ya? Kenapa kita bisa sekarang non performing loan kita nol? Kalau menurut saya karena proses ini gitu ya, dari mulai penerbit atau borrower ya mungkin kalau di bank ya, atau itu dari mulai menyerahkan dokumen lengkap sampai dengan masa penawaran itu ada 14 hari untuk kita ngecek dokumen. Kemudian dari mulai dokumennya sudah lengkap dan dianggap sudah oke dari analis kita,
itu butuh 2 hari kerja itu pre-listing. Jadi nanti penerbit akan pre-listing dulu 2 hari kerja, belum bisa dibeli. Orang baru bisa booking aja gitu ya. Setelah itu, setelah 2 hari baru ada masa penawaran atau masa sudah listing di platform Danamart itu 30 hari. Biasanya di kita dalam waktu 2 minggu atau 2 minggu lebih biasanya sudah terpenuhi pendanaannya. Jadi rata-rata di 2 minggu atau lebih dari 2 minggu sedikit gitu ya sudah terdanai. Tapi kita cap di 30 hari. Jadi bayangin aja dari mulai dia submit dokumen sampai dengan listing itu udah ada kurang lebih 1,5 bulan. Nah, setelah itu kalau pendanaannya sudah terpenuhi, kita akan menyerahkan efek ke penyelenggara itu ada 2 hari kerja. Nah, setelah itu KSEI akan turun tangan di sini sebelum penyerahan dana ke penerbit. Ini sesuai sama skema yang tadi saya sebutin ya teman-teman bahwa KSEI di situ akan juga menginterview juga si penerbitnya ini akan ditanyain, akan dimintain juga dokumennya, bahkan interview langsung. Setelah KSEI oke, dana yang ada di escrow tadi baru akan didisburse ke penerbit. Nah, setelah itu penerbit dapat dana, pemodal akan mendapatkan distribusi efek dari KSEI. Nah, ini kalau kita lihat ada kurang lebih 1 bulan untuk sebuah perusahaan penerbit untuk mendapatkan pendanaan di kita. Jadi prosesnya nggak gampang, mereka harus comply. Dan karena ini juga mereka nanti pada saat mereka mau IPO di bursa pasar modal yang beneran, nanti mereka sudah terbiasa dengan proses yang seperti ini. Jadi mereka udah biasa tertib dokumen ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa uangnya masuknya ke bank custodian. Jadi dari pemodal ke penerbit itu ada prosesnya. Danamart itu sebagai platform di tengah, kita menerima pengajuan dan kita akan menilai dari penerbit dan kita akan memberikan persetujuan oke, kemudian nanti dari pemodalnya akan masukkan uangnya enggak ke Danamart ya, teman-teman. Uangnya masuknya ke bank custodian. Nah, ini yang membuat kemungkinan untuk dananya dipakai tidak dengan seharusnya itu sangat kecil ataupun nggak ada gitu ya kalau di securities crowdfunding. Itu juga nanti juga dari penerbit, saat penerbit sudah berhasil mengembalikan uangnya, dia akan mengembalikan uangnya ke bank custodian dan kemudian KSEI akan memverifikasi lagi, baru KSEI akan mengembalikan uangnya ke pemodal. Dan Amart hanya mengambil platform fees sebesar 3,5% dari setiap transaksi yang ada di sini. Dan nggak lupa juga bahwa semua transaksi di Danamart itu ada laporan pajaknya. Jadi pada saat nanti mereka sudah mendapatkan imbal hasil dan pengembalian pokok, kita akan kirimkan juga di platform potongan pajaknya 10%. Dan itu jadi orang enak gitu ya, mereka udah bukti potong pajaknya juga udah dapat, imbal hasilnya juga udah dapat, udah one stop shopping lah bisa dibilang kayak gitu. Oke, kita juga ada juga apa namanya untuk pasar sekunder ya. Jadi untuk saham pada saat nanti mereka bersaham di securities crowdfunding kita dalam waktu 1 tahun kita ada sahamnya bisa diperjualbelikan di platform Danamart. Ini untuk yang saham. Nah, kalau saham itu harus 1 tahun dulu baru bisa diperjualbelikan dan hanya bisa diperjualbelikan di platform tempat investasi. Jadi kalau di Danamart ya hanya bisa di Danamart gitu ya. Nah, ini RAC-nya ya teman-teman untuk efek bersifat hutang. Kalau kita lihat saya nggak tahu ini lebih canggih atau gimana dari perbankan dan teman-teman di multifinance mungkin ya. Tapi kalau di kita nih kita benar-benar ngecek dari mulai koleknya, BI checking, silent survey, kita melakukan pengecekan juga ke lembaga keuangan yang lain, ke fintech-fintech yang lain, supaya mereka tidak double pledging gitu ya dari invoice yang mereka ajukan. Kita cek interest coverage ratio-nya, kita juga cek apakah laporan keuangannya sudah memiliki profit, bahkan kita juga ngecek rekening-rekening banknya tuh ada di bank mana aja dan kita make sure bahwa itu semuanya legit gitu ya. Dan yang penting di tengah nih kenapa kita taruh di tengah adalah kita punya payer-nya harus bagus gitu ya. Apakah dari Unilever, apakah dari Pertamina atau dari payer-payer yang bagus Danone, FMCG dan yang lain-lainnya itu yang membuat kita bisa selain ada kolateral, namun kita juga dari invoice-nya juga menjadi pertimbangan kita untuk memberikan pendanaan. Kita ngecek finance ratio dan ini ada advance AI ya, mungkin mungkin aja di teman-teman platform teman-teman semua ada advance AI, tapi kalau sedikit mengenai advance AI itu benar-benar ngecek background seseorang atau perusahaan secara 360 gitu ya. Jadi nggak hanya dari dokumennya asli atau tidak, tapi akan dicek apakah orang tersebut mempunyai kasus di mana misalnya
terus akan dicek juga apakah dia benar pernah kerja di tempat yang dia bilang gitu ya, kantornya di mana, rumahnya di mana. Bahkan kita bisa melakukan geotagging, misalnya penerbit ini bilang kantornya di daerah Sudirman, rumahnya di daerah Menteng gitu ya, kita bisa ngecek dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, kemungkinan dia akan ada di Menteng gitu ya, sementara jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kemungkinan besar 80% waktunya akan ada di Sudirman. Jadi itu kita melakukan cek itu juga, ada trade checking, tenor kita 2 sampai 6 bulan, dan kita juga melakukan legal due diligence. Nah ini untuk EB kurang lebih sama, harus memiliki profit, harus ada value proposition yang bagus, bisnisnya harus jelas gitu ya, harus solve isunya, masalah-masalah yang ada di masyarakat, pangsa pasarnya harus luas, dividennya juga harus terukur gitu ya, berapa nih dividen yang bisa dibagikan pada akhir tahun nanti. Advance AI kita akan terapkan juga, track record kita akan ngecek, dan juga yang penting adalah exit strateginya seperti apa. Ini untuk efek bersifat ekuitas. Nah ini ESG yang tadi saya jelaskan ya, jadi bisa bermacam-macam. Yang pasti penerbit yang ada di Danamart, kalau pengeboran minyak misalnya, atau misalnya dia menghasilkan bahan bakar yang merusak lingkungan, atau dia perusahaan alkohol dan rokok, sudah pasti nggak bisa pendanaan di tempat kita. Tapi kalau dia taat pajak, SDM-nya bagus, ada CSR, atau misalnya ada mempekerjakan disabilitas, itu menjadi faktor penentu juga untuk kita memberikan pendanaan di penerbit yang mengajukan di Danamart. Nah, ini kalau teman-teman melihat ya, ESG, saham-saham yang ESG itu pasti lebih tinggi. Kenapa kita tuh pilih sebagai platform satu-satunya yang ESG? Karena based on ini gitu ya, kalau kita lihat semakin hari perusahaan-perusahaan yang ESG atau Serika Hati ini pasti lebih tinggi dibandingkan LQ45 atau IDX 30 gitu. Jadi kenapa kita mengarah ke ESG, base-nya dari sini teman-teman. Nah, ini perbandingannya ya, kenapa SCF itu sekarang disenengin gitu ya. Karena kita secara risiko kita medium, secara return kita cukup tinggi gitu ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan emas, ini perbandingan kalau kita punya uang 10 juta gitu ya. Kalau kita taruh di emas dalam 1 tahun itu jadinya mungkin hanya 11 juta. Kalau properti itu mungkin bagus tapi kurang liquid gitu ya, susah. RDPU 2,49, RDPT sekitar 3,5. Saham bisa naik bisa turun gitu ya. Kalau di SCF karena kita invoice financing dan kita EBU sudah fix gitu ya, sudah pasti 14 sampai 18%, dan itu nggak bisa turun karena memang sudah ada invoice-nya. Pasar saham juga bisa turun, bisa naik. Peer-to-peer lending sekarang tingkat keberhasilan bayarnya juga risikonya lagi tinggi sekali. Walaupun mungkin bisa hampir on par gitu ya, 10 sampai 16%, tapi sekarang tingkat keberhasilan bayar atau non performing loan-nya lagi tinggi banget gitu di peer-to-peer lending. Nah, kalau mau yang return-nya tinggi banget mungkin bisa main di Bitcoin, tapi mungkin nggak semua orang juga berani ngambil resiko untuk masuk ke kripto atau Bitcoin gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Selanjutnya mungkin saya akan kasih lihat sedikit mengenai website Danamart seperti apa. Ini masih kelihatan ya screen saya ya teman-teman. Masih pada ada di sini kan ya semuanya? Kelihatan, kelihatan. Ada, Pak. Oke, Masih, siap. Pak. Sip. Oke, jadi ini website kita dan ini live. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri di www.danamart.id. Nah, ini adalah penerbit-penerbit yang tadi saya bilang ya, yang lagi listing di Danamart. Kalau kita lihat di sini, misalnya kita sekarang lagi ada satu yang open gitu ya, di proyek riset potensi sumber daya alam. Nah, ini kalau kita lihat di sini, tadi yang saya bilang ya, transparansi, benar-benar kita akan ngasih tahu jumlah dana yang mereka ajukan berapa, per tahunnya berapa, tenornya nih 3 bulan. Kemudian ini sekarang kita baru ada satu pemodal. Kalau teman-teman mau coba silahkan nanti kita bisa bagikan, coba pakai kode promo ya, bisa coba masuk ke sini. Nah ini informasi penerbitnya benar-benar kelihatan ya, nggak cuman namanya aja, tapi kita kasih lihat juga nilai proyeknya berapa dan proyeksi imbal hasilnya berapa. Karena pasti investor akan nanya, bisa dapat 16% dari mana nih gitu kan? Kalau kita lihat di sini nilai proyeknya 2,8 M dan proyeksi imbal hasilnya 20%.
Jadi mereka masih punya yield ya untuk dari 16 ke 20% gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 20% mereka jadi masih masuk akal lah gitu. Dan proyeknya juga kita jelaskan gitu ya, apa aja proyek pengeboran jasa. Ini untuk nikel ya di Papua Barat. Kalau kita lihat lagi ke bawah, bisnisnya juga kita jabarkan, alamat perusahaannya, sektor usahanya seperti apa, direksinya berapa, dan yang paling penting juga mungkin keuangannya. Secara simpel nih di sini kita bisa lihat penjualannya, laba usaha, aset lancar, sampai dengan ekuitasnya bisa kita lihat di sini. Kalau kita sudah login dan register di website Danamart, kita bisa download juga fact sheet-nya juga. Tapi khusus untuk teman-teman TIB, kita sudah komit ya, nanti kalau sudah ada penerbit sebelum kita tampilkan di platform kita akan kirim ke teman-teman dulu gitu ya, supaya teman-teman bisa pre-booking kalau sebelum naik ke platform. Jadi nanti pada saat naik ke platform sudah tinggal bid aja gitu ya customer-nya. Nah, ini sampai dengan nama penanggung jawabnya juga kita jelaskan di sini ya, sampai dengan alamat rumahnya ada juga di sini. Nah, ini sedikit mengenai website Danamart. Kita sekarang lagi ada 2 yang lagi listing nih ya. Ada satu, ini juga yang tadi saya bilang, PT RDA ini salah satu distributor terbesarnya Unilever. Nah, ini dia sekarang lagi pengumpulan dana 10 miliar. Kalau kita lihat sekarang udah ada 36 pemodal. Ini bisa juga RDA ini PT Ready ini anak perusahaan dari PT RMS yang kemungkinan ini bulan depan akan dibeli oleh Bukalapak gitu ya. Jadi ini salah satu penerbit yang bagus track record-nya di kita. Ya, ini teman-teman nanti mungkin bisa lihat sendiri ya di website danamart.id penerbit-penerbit apa. Tapi ini 2 ini yang sedang listing dan bisa langsung dibeli. Mungkin dari saya itu selanjutnya mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol silahkan. Atau mau sharing pengalamannya juga boleh. Silahkan teman-teman atau Pak Alphonse. Thank you. Thank you Pak Roberto. Teman-teman sekalian silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, mau lewat chat boleh, mau open mic juga boleh ya. Kita masih ada Betul-betul. waktu. Pak, Ya, silakan, Ray. berarti ini seperti kayak koperasi gitu kali ya? Bukan Bu, bukan koperasi. Kita memang securities crowdfunding. Kalau koperasi itu mungkin di bawah Kemenkop ya Bu ya. Kalau kita di bawah OJK. Eh, berarti maksudnya kan konsepnya ngumpulin dana, kemudian lempar keluar itu, maksudnya kalau kita ngomong sama nasabahnya kita, itu eh berarti kan ya kayak mirip-mirip kayak apa, banking gitu. Banking, BPR gitu kali ya. Tapi bisa milih sendiri. Kita milih yang mau kita danai itu siapa gitu ya. Bedanya itu ya dengan perbankan kayak gitu tuh bedanya itu. Kalau di perbankan kan kita deposito kita nggak tahu uangnya itu mau dipinjemin ke siapa kan. Nah kalau yang ini kita bisa tahu itu yang minjemin siapa. Gitu ya berarti ya. Betul Bu, Terus betul. untuk jaminannya apa Pak Roberto? Ya, betul. Bu Sisilia ya Bu, panggilnya Bu Sisilia atau Bu Renata Bu? Renata Pak. Oke, Bu Renata. Makasih, Bu. Bener banget, Ibu ngerti banget gitu ya. Perbedaan kita sama bank, Bu. Kalau bank itu, misalnya dia butuh uang 1 miliar ya. Dia harus ada jaminannya mungkin 1,5 miliar untuk dapetin uang satu miliar gitu ya. Kalau di kita, kita hanya minta kolateral atau jaminan sebesar maksimal 30%. Itu bisa berupa sertifikat rumah, tanah, ataupun BPKB mobil, ataupun inventory, atau alat berat juga bisa. Jadi 30% kita minta jaminan, setelah itu kita selanjutnya kita pakai ini Bu, invoice-nya. Jadi pertimbangan kita tidak hanya di kolateralnya, tapi kita juga pertimbangan kita di invoice yang mereka dapat. Jadi kalau mereka punya invoice senilai 1 miliar, kita tambahkan dengan kolateral 30%,
itu sudah mencukupi untuk seandainya ada risiko gagal bayar dan lain-lain. Dan itu semuanya kita HT Bu ya, kita HT-kan misalnya sertifikat atau BPKB ataupun apapun akan kita HT-kan karena pemodalnya kan banyak nih ya. Kecuali kalau dari teman-teman misalnya ada satu project yang langsung satu orang mau danain semua, nanti jaminannya akan kita HT-kan langsung ke nasabahnya gitu ya. Tapi kalau pemodalnya kayak yang kemarin gitu ya, ada yang kita lihat di sini nih misalnya proyek kualitas air dan sanitasi gitu ya. Ini ada 20 pemodal gitu ya. Kalau di sini jadi hak tanggungnya itu ada atas nama Danamart gitu ya. Ini kalau kita lihat nih Investor Corner, ini banyak sekali orang dari mulai 100.000 sampai dengan ada yang 234 juta gitu ya. 100 juta, 50 juta sampai dengan 100.000. Nah, kurang lebih konsepnya kayak gitu, Bu. Mungkin perbedaannya dengan bank, kalau di bank mungkin kolateralnya nggak bisa 1:1 ya, Bu ya. Kalau di kita lihat juga dari invoice-nya dan payer-nya dari mana gitu. Itu ya jadi pertimbangan kita juga untuk RAC-nya ya, Bu Renata. Kurang lebih gitu ya, Bu. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Bu Renata. Mungkin ada yang lain lagi mau tanya. Bu Terima Renata kalau mau kasih nanya Pak. lagi juga boleh, Bu. Terjawab ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan Pak di chat ya dari Revi. Pak Roberto mau tanya kalau bagus kondisi keuangan yang didanainya dan yang listingnya kok nggak lewat bank saja yang bunganya lebih murah. Pasti bank senang dan mau menyalurkan dananya. Oke, ini dari Pak Revi ya. Ya, thank you Revi. pertanyaan Pak Revi. Tadi mungkin agak nyangkut juga ke Nyangkut pertanyaan juga Bu yang tadi ya. Renata. Betul. Kalau di bank itu nggak mungkin kalau dia butuh uang 1 miliar, jaminannya harus 1,5 miliar, Pak Revi. Kalau di kita dengan kolateral 30% plus invoice dari payer yang lebih besar, plus kita minta juga jaminan cek mundur dari direksinya di bank yang tempat mereka bertransaksi gitu ya. Karena cek mundur ini kalau dia jaminkan dan tidak bisa diuangkan, maka bisnisnya akan di-flag. Mungkin teman-teman bank juga pasti tahu lah ya, akan di-flag bahwa ada cek yang tidak bisa dicairkan. Nah, perusahaan-perusahaan ini nggak akan mau meresikokan bisnisnya, misalnya gara-gara urusan 450 juta, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang apa namanya, kalau bank itu nggak bisa masuk ke yang sini gitu ya, RAC-nya nggak masuk kalau di bank. Mungkin seperti itu ya Pak Revi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi tapi itu kolateralnya kan cuma 30%, berani banget Pak. Iya, kita kan ini Kalau Pak, ada apa-apa, dana investornya juga kan ya cuman keambil 30% ya dari kolateral mereka ya. kalau secara kolateral 30%. Cuman kita kan pegang invoice-nya Pak, dan kita sudah verifikasi juga ke payer-nya, ke bohirnya Pak. Ke bohirnya kita udah verified, memang benar dia ada pembayaran di misalnya berapa bulan lagi, senilai berapa. Kita ngecek, dan bahkan ada beberapa yang kita minta pembayarannya langsung ke rekening escrow Pak. Itu yang apa namanya, mungkin risiko yang kita ambil di situ ya, tapi sejauh ini itu works gitu ya Pak, karena kita sudah pegang invoice-nya dari payer yang lebih besar Pak Revi. Ya, jadi agak high risk juga lihat dari kolateral ya. Kolateral ya maksudnya walaupun invoice-nya juga ya kita pegang ya Pak ya. Ya, risikonya kita lihat itu medium ya Pak ya, kalau dibandingkan sama aset kelas yang lain mungkin kita medium, tapi dengan kalau kita bisa kita balance gitu ya antara risiko yang medium dengan returnnya. Mungkin ada juga kalau yang mau main benar-benar aman ya returnnya mungkin nggak bisa segitu. Kalau kita mungkin kita benar-benar coba balance gitu Pak Revi, antara risiko sama returnnya bisa dapat sampai dengan 16 sampai dengan 18% per tahun gitu ya. Satu bulan mungkin sekitar 1,3-an, 1,5-an mungkin maksimal. Itu resikonya menurut kita sampai sekarang sih masih aman Pak Devi, karena kita so far kita market leader untuk invoice financing Pak. Oh iya. Oke Pak. Cukup Terjawab Pak. Revi ya. Pak Devi Terjawab pertanyaannya. ya. Oke, masih seputar jaminan.
Ada Iya. dari Mintarja. Reconfirm, Pak. Apakah total kolateral dan invoice yang dijaminkan dapat 100% cover total hutang yang diterbitkan atau total kolateral plus invoice hanya 30%? Nah, masih seputar jaminan, Pak. Betul. Iya, ini langsung aja ya saya jawab karena kolateralnya itu maksimal 30%, sisanya itu dari invoice. Jadi invoice-nya itu pasti nilainya lebih besar daripada pendanaannya, Pak. Jadi misalnya mereka pendanaan di kita yang ini aja deh ya, yang sekarang lagi dana ini. Misalnya 500 juta nih yang sekarang lagi ada di platform kita ya. Invoice-nya itu pasti lebih dari itu, Pak. Jadi kita sudah pastikan invoice-nya plus kolateral itu pasti akan bisa membayar jika ada risiko dari apapun itu ya, karena risikonya yang sampai sekarang yang bisa kita pikirkan adalah mungkin force major. Karena kalau sudah bentuknya invoice, itu kan udah pasti dibayar dan kita juga ngelihat juga payer-nya ya Pak ya. Kalau payer-payer yang kira-kira risikonya tinggi, kita nggak akan kasih juga gitu ya. Kita lihat payer-payer yang bagus-bagus. Nah itu ya resiko tetap ada gitu ya, nggak mungkin nggak ada resiko. Yang terpikirkan sekarang kita adalah mostly kalau memang ada resiko itu kemungkinan force major. Pada saat pengiriman ada masalah gitu ya, akhirnya nggak terkirim atau apa gitu. Karena atau apa namanya ada kebakaran atau apa, which is itu resikonya nggak terlalu jarang lah ya yang terjadi. So far kita belum ada gitu. Jadi kolateral plus invoice jumlahnya lebih Pak, lebih dari pinjamannya, lebih dari pendanaannya. Mungkin bisa menjawab ya Pak ya. Gimana, Mintarja? Terjawab? Masalah Pak, thank you. Thank you, thank Ya, you. terima kasih Pak Mintarja. Masih ada lagi dari Yogi. Apakah produk ini jalannya tunggu dana lengkap atau ada batas waktu pengumpulan dananya? Offering period ya, Pak ya? Sama Oke, settlement ini. ya, ya. Thank you Pak Yogi pertanyaannya. Ini seperti tadi ya kita lihat nih, kalau yang sekarang ini pembelian selesai. Tadi saya sempat ada skemanya juga di deck presentasi saya tadi. Kita ada waktu itu 30 hari Pak untuk apa namanya? Untuk pendanaan. Jadi kalau kita lihat di sini ya Pak, jadi kita ada waktu 30 hari Pak untuk penawaran. Nah, ini akan tercermin juga di platform kita Pak. Jadi kalau pada saat kita lihat di sini, nah ini kalau kita lihat ya, sekarang kita nih hari ini baru aja ada yang terbit ini ya, riset potensi sumber daya alam. Ini kita lihat ini live gitu ya, listing 29 hari, 17 jam, 38 menit. Jadi nasabah pada saat dia bid, dia masuk ke listing ini, dia akan nunggu dulu sampai pendanaannya selesai. Ini nanti angkanya akan naik nih 1% sampai dengan 100%. Nah, mostly di kita Pak itu biasanya dalam waktu 2 minggu sudah terpenuhi karena kita punya pemodal-pemodal retail yang kita dapat dari platform sosial media kita, dari campaign-campaign marketing kita. Tapi kita juga punya pool of investor yang memang sudah langganan berinvestasi di Danamart. Nah, harapannya kita dengan kolaborasi dengan TIB ini kita bisa mendapatkan investor-investor yang juga udah ready gitu ya. Jadi kita nanti akan kirimkan dulu fact sheet-nya sebelum listing di platform kita. Jadi pada saat listing teman-teman udah bisa booking gitu ya, pre-booking gitu ya. Pada saat pre-listing udah bisa booking, oh saya mau ada yang mau ambil 200, 300 atau ada yang mau ambil semuanya gitu. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, batas waktu pengumpulan dananya itu kalau secara SOP kita 30 hari Pak akan listing di platform kita. Tapi rata-rata itu dalam waktu 2 minggu atau 2 minggu lebih sedikit biasanya sudah terpenuhi. Karena kita punya banyak partner juga Pak dari investor-investor yang sudah langganan di kita. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yogi. Kalau ada pertanyaan lagi silakan Pak Yogi. Cukup Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Yogi. Ini lanjut lagi dari Pak Denny ya. Pak Alfon ini saya bacain langsung aja kali ya Pak ya. Boleh, silakan, silakan. Biar terjadi gagal bayar apa yang dilakukan oleh investornya. Jadi sejauh ini kita belum pernah ada yang gagal bayar karena kita ambil langsung dari bohirnya pembayaran langsung ke kita gitu ya. Nah, tapi kita tetap pegang jaminannya. Kita pegang hak tanggungnya juga.
kita akan cairkan Pak kalau misalnya kita akan eksekusi ya kalau misalnya terjadi gagal bayar gitu ya. Tapi untuk saat ini semua proyek-proyek kita itu invoice based Pak. Jadi risiko gagal bayarnya itu berarti kalau sampai dia gagal bayar, berarti bohirnya itu yang gagal bayar, bukan dari penerbitnya gitu Pak. Tapi kalaupun seandainya terjadi gagal bayar, kita sudah HT-in gitu ya, sudah kita HT-in kolateralnya, ya kita tinggal eksekusi aja sih Pak. Itu yang apa namanya kalau seandainya risiko gagal bayar. Mungkin Pak Denny ada mau pertanyaan lebih lanjut Pak terkait ini Pak? Terjawab, Den? Siap. Berarti Makasih Pak artinya Denny. kalau misalkan gagal bayar, worst case-nya itu ya 30% kolateralnya itu yang nanti dibagi gitu ya? Betul Bu, betul betul. Itu yang akan kita ambil ya, akan kita likuidasi gitu ya kurang lebih. Hmm. Dan sebelum itu kan biasanya karena ini bentuknya invoice financing gitu ya, pasti kita akan ngecek ya kalau sampai gagal bayar, misalnya contoh aja salah satu ini yang sekarang nih ya yang lagi listing nih ya, proyek grosir, supply grosir kebutuhan konsumsi gitu ya. Ya ini kan bohirnya kan ada Frisian Flag, FMCG ya, ABC dan lain-lain gitu ya. Kalau sampai dia gagal bayar ke kita akan cek juga ke bohirnya gitu karena invoice-nya kan sudah ada gitu ya. Kalau sampai gagal bayar, kita akan ngecek juga apakah benar dari bohirnya yang nggak bayar gitu, karena invoice-nya sudah ada di kita gitu. Jadi itu yang worst case scenario ya Bu ya. Kita akan ngecek ke sana dan juga kita akan likuidasi jaminan yang ada di kita. Gitu kurang lebih Bu Renata. Pak Roberto. Ya, ya silakan Pak. Kalau saya tangkap berarti sebenarnya resiko yang besar ini bukan dari penerbit hutangnya, tapi dari penerbit invoice-nya kan. Kalau sampai penerbit invoice yang gagal bayar, maka akan ngefek ke penerbit hutangnya tersebut kan. Betul Pak, betul. Makanya kita sekarang main aman nih Pak. Kita nyari penerbit-penerbit yang bohirnya gede-gede gitu ya. Unilever, udah gitu ada Danone, ada Frisian Flag, ABC gitu-gitu. Terus udah gitu ada juga dari perusahaan-perusahaan energi seperti Pertamina gitu. Jadi kita lihat itu yang bisa dibilang mengamankan kita Pak gitu ya. Karena kita hanya menerima penerbit dari bohir-bohir yang besar gitu. Karena most likely gitu ya Unilever sudah mengeluarkan invoice dan dia nggak bayar. Kalau bayarnya mundur masih mungkin Pak, tapi kalau nggak bayar itu most likely sih Pak, jarang sih Pak. Kalau saya mikirnya malah gini, maksudnya misalkan nih dari yang issuer surat hutang itu dia kewajibannya untuk menyediakan barang A gitu ya ke pengeluar invoice yang bonafit kan sebetulnya kan Frisian Flag apa segala macam. Nah, tapi itu ternyata uangnya yang dari kita itu nggak dibuat supply barangnya itu nggak dibuat di barang dikasih ke Frisian Flag-nya enggak. Jadi kan otomatis dari si issuer-nya itu kan ada kemungkinan nggak dia kan mesti nggak mau bayar karena barangnya nggak ada di aku nih. Karena memang nakal nih ternyata. Itu mungkin ada kayak gitu nggak ya Pak Roberto? Sejauh ini belum ada sih Bu, karena contohnya yang saya tampilkan ini ya, PT Ready ini, dia distributor. Jadi dia main distributor dia udah punya 90 gudang di seluruh Indonesia. Jadi barangnya udah ada di dia gitu Bu. Nanti dia akan distribusi lagi dari Ready ini ke supermarket-supermarket kayak Alfamart, Minimart, atau Indomart gitu ya, atau warung-warung yang ada di daerah-daerah gitu. Nah, jadi sebenarnya inventorinya juga udah ada nih Bu, udah ada di dia gitu ya, barang-barangnya juga sudah ada gitu. Nah, itu yang saya bilang makanya kemungkinannya duitnya nggak dipakai untuk itu tuh kecil gitu, karena sudah ada tagihannya gitu Bu. Kalau boleh tahu total cost-nya dia kira-kira berapa ya Pak Roberto? Cost-nya Boleh untuk tahu? penerbit ya Bu.
Mm-mm. Kan dia kan pasti kasih komisi A, komisi B, komisi C gitu loh. Enggak Maksudnya sih, Bu. total. Dia hanya bayar platform fee aja ke kita, Bu, 10%, Bu. Oh, 10% dari bunga ya, Bu. 10% dari bunga. Oh, oke. Komisi untuk kita sudah bisa dibahas. Nah, itu nanti kalau komisi mungkin Ibu bisa ngomong langsung sama Pak Alphonse ya, Bu ya. Kita sudah ada special agreement dengan TIB nih. Oke, tenang Oke, teman-teman, oke. itu sedang dirumuskan oleh Pak Bram juga ya. Besarannya sih saya sudah dapat karena kita baru tanda tangan PKS Senin berarti Pak ya, diterima Dana Mart ya Pak ya. Hari Rabu Betul, langsung kita lakukan sosialisasi ya. Nggak lama betul. lagi pasti publish kok, dan nanti kita akan umumkan juga di community broadcast kita di TIBN Friends ya. Yang pasti mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran, nggak mungkin 0,0 seperti misalnya kalau kita sekarang Corporate bonds. itu kan 0,05, 0,01 gitu ya. Kalau Ya. kita pasti yang saya bisa kasih tahu pasti lebih dari itulah gitu. Komisinya so far di industri yang sekarang yang termasuk terbesar lah untuk SCF ini. Mungkin bayangannya gitu ya. Nanti Pak Alfon bisa info juga ke teman-teman. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak Roberto. Thank you, Terima kasih Bu Re. Ada Renata. pertanyaan lagi yang lain, teman-teman? Ya, waktunya kayaknya udah nggak lama lagi nih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya mau di DM ke saya juga atau di email ke saya, mungkin saya tulis alamat email saya di sini. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ada pertanyaan, misalnya baru ingat gitu ya setelah selesai nanti, oh ya saya mau nanya, bisa email saya, ke saya aja, saya pasti akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kalau udah jalan, Pak, pasti banyak pertanyaan, Pak. Betul, Ah, betul, betul, betul. atau gini aja, Pak. Kira-kira kalau kita buat buka omongan ke nasabah gitu ya, itu kenapa kok nasabah harus berinvestasi di sini? Maksudnya selain bunganya tinggi ya, tapi apa nih gitu? Oh, gini lah. Mungkin Kalau gua ya, belakangan ini tuh kita tuh kalau ke nasabah tuh barangnya tuh itu-itu aja. Mau kita di bank, mau di sekuritas, mau apapun barangnya itu ya sama, kira-kira itu. Jadi kemarin tuh sempat beberapa kali ke nasabah tuh, udah nih, ini aja, gitu. Nggak ada yang lain. Pernah nggak digituin? Berasa nggak sih? Yang kita jual tuh seragam loh. Mau kita kerja di dunia finansial ya, mau kalau di bank atau di sekuritas ya kayak begitu barangnya. Kemarin kita sempat banyak corporate bonds IPO, grupnya Sinarmas lah, ada Harta, ada lain-lain. Datang ke nasabah, Pak mau nggak beli INKP bonds? 10% lebih loh itu corporate bonds. Eh, oh saya udah ditawarin sama Sinarmasnya sendiri. Ya udah selesai dong kita, nggak punya barang yang lain kan? Kalau SCF ini menurut gue sih, ini adalah mainan yang orang di Indonesia ini nih belum banyak dengar. Belum banyak dengar. Nah, di sini tantangannya adalah, ya biasalah kalau barang baru, pasti nasabah banyak tanyanya. Sama seperti teman-teman tadi tanya. Yes. Kebanyakan bakalan ke seputar jaminan tuh. Seputar jaminan satu, payernya siapa. Gitu loh. Nah, kalau misalkan menurut gue nih, kalau udah gampang jualnya, berarti semua orang udah pada jual. Dan investornya pun dia udah terbiasa sama SCF. Jadi nanti kue kita udah nggak ada. Itu menurut gue. Jadi kalau misalkan sementara ini pemain di pasarnya itu masih sepi, justru sebetulnya kesempatan kita untuk masuk duluan nih, penetrasi. Kalau nanti kita tunggu mah udah telat pasti. Itu loh, itu pengalaman gue pribadi. Jadi datang mau beli apa? Om tante deposito, deposito di mana-mana ada. Cuma akhirnya cuma tinggal perbandingan aja pricingnya berapa sih gitu. Sama jualan FR. Oh di situ lebih murah atau di mana lebih murah. Kan gitu-gitu aja kehidupan kita selama ini. Bener nggak? Yes. Kesian loh kita sebetulnya. Gitu loh. Ini something new.
something new. Ya tentunya pasti apa namanya, plus minusnya semuanya ada. Produk nggak ada yang sempurna, itu nggak ada gitu. Tapi kalau gue lihat sih, gue juga kekhawatiran gue pertama itu sama tentang jaminan sama kolateral. Gitu. Sama lah Iya. kita kalau orang bank yang pernah nyentuh kredit ya pasti kayak gitulah, pasti sama. Cuma kalau kemarin yang gue lihat ada aja tuh, misalnya kalau nggak salah kemarin berapa ya Pak? Saya lupa Pak produknya yang mana. 10M ada jaminan rumah mewah 7M harganya. Benar ya Pak? Iya, betul. Itu di luar invoice segala macam gitu loh. Ya jadi sebetulnya intinya ujung-ujungnya adalah setiap kali ada listing, teman-teman lihat dulu fact sheet-nya. Isinya apa? Gitu. Nah, itu yang kita kasih ke nasabah juga lah. Gitu loh. Terus saran gue nih terakhir, karena ini something new buat kita, baiknya sih sebetulnya kita buka rekening duluan. Coba tes. Karena di sini kita nggak menuntut mesti kayak 100 juta atau 500 juta kan enggak ya Pak Roberto ya. 100 Betul, betul. ribu, 100 ribu Nanti, boleh. nanti kita kasih kode promo, jadi teman-teman bisa nyoba langsung di website kita. Jadi nggak usah pakai duit sendiri ya, bisa pakai kode promo kita, nanti kita kasihin. Jadi teman-teman bisa experience gitu. Oh gimana sih registrasi sampai dengan ngebit gitu ya. Sampai dengan 100 ribu pun nanti akan tetap dapat timbal hasil gitu ya, mungkin 1.000 rupiah gitu ya, itu akan tetap dapat gitu. Nah, mostly nambahin Pak Bram tadi, investor-investor yang udah ada di SCF nih sekarang mereka diem-diem aja gitu, karena mereka nggak mau banyak yang tahu gitu ya. Tapi begitu ada yang listing di kita gitu ya, nanti tiba-tiba mereka beli aja gitu. Nah itu untuk orang yang udah tahu itu udah mereka diem-diem aja, karena benar kata Pak Bram, nggak banyak yang ngerti gitu ya. Nah ini Iya. kita reach out ke teman-teman TIB udah pengalaman semua, ini mainan baru gitu ya, dan relatively resikonya medium lah, saya nggak bilang nggak ada resiko ya, walaupun non performing kita sampai saat ini masih 0% gitu ya, tapi bisa aja nanti ada resiko, tetap aja bisa gitu ya, tapi dibandingkan dengan returnnya mungkin juga bisa buka omongan juga ya Pak Bram ya, bahwa ini sesuatu yang baru gitu ya Pak Bram ya. Iya, soalnya nasabah Indonesia tuh gampang kok. Maunya return setinggi-tingginya, resiko sekecil-kecilnya, kan begitu kan? Iya. Betul, 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 Mm-mm. betul. Nah ini ya, dan juga mungkin bumbunya juga adalah ini perusahaan-perusahaan yang lagi growing ya, perusahaan-perusahaan mid-size di mana Indonesia ini terdiri, kita bisa selamat ya, kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, kita bisa selamat dari pandemi kemarin tanpa ada krisis ekonomi yang bagaimana banget gitu ya, karena UKM-UKM ini gitu ya, karena perusahaan-perusahaan di mid yang mereka ini memang profitable dan mereka ini punya bisnis yang bagus. Nah ini yang kita sasar gitu ya, karena kalau main di perusahaan-perusahaan yang besar kan udah jelas lah returnnya berapa sih gitu ya, dan setiap tahun kita juga udah tahu apa dividennya berapa gitu, dan yang paling penting buat kita adalah komisinya berapa gitu kan yang buat kita. Nah kalau ini komisinya bisa lebih tinggi, nasabahnya kita bisa kasih cerita yang baru, ini ada produk baru, udah berizin OJK juga, diawasi oleh pasar modal ke SEI, dengan return yang bisa sampai dengan 16 sampai dengan 18%. Mungkin itu jadi bahan engagement juga ya untuk teman-teman, selain jual produk yang lain bisa jual produk ini juga gitu. Itu yang biasanya kita lakukan sih sebenarnya teman-teman. Pak Roberto tadi di sesi yang pertama juga ada menyampaikan rumusan ya Pak. Kira-kira untuk figur investor yang akan berinvestasi di sini tuh kira-kira berapa persen dari total dia punya income, berapa persen dari total dia punya aset. Kalau nggak salah tadi Bapak sebutkan kan ya. Betul betul. Nah, Ya, boleh tadi di-share saya mungkin di sini Pak. jadi ada dari salah satu perlindungan pelanggannya juga gitu ya. Jadi nasabah-nasabah yang boleh berinvestasi di kita, OJK juga sudah ngatur gitu ya, bahwa kalau mereka baru pertama kali itu hanya boleh 10% dari penghasilannya dia gitu ya. Ntar saya coba cek di sini. Jadi nasabah-nasabah yang baru itu maksimal dia hanya boleh 10%. Jadi pada saat nanti registrasi, kita akan minta gitu ya penghasilannya dia berapa. Bisa dari slip gaji, bisa dari rekening koran, bisa dari mana-mana lah ya. Yang penting dia bisa ngasih tahu bahwa penghasilannya dia berapa. Nah, secara otomatis nanti sistem kita akan membaca, dan dari KSE juga akan membaca. Kalau ini adalah dia pertama kali dia melakukan investasi, maka hanya boleh 10% dari penghasilannya dia. Misalnya penghasilannya 10 juta, dia hanya boleh 1 juta
untuk menginvestasi di Danamart. Nah, kalau dia sudah full cycle satu kali, sudah tahu, baru dia boleh lebih dari situ dan kita batasi di 10 miliar. Jadi pendanaan yang di SCF di Indonesia itu maksimal 10 miliar. Dan juga untuk penerbitnya atau borrowernya hanya perusahaan-perusahaan yang asetnya atau di laporan keuangannya itu maksimal 10 miliar. Begitu perusahaannya sudah punya aset lebih dari 10 miliar, kekayaan perusahaannya lebih dari 10 miliar, otomatis akan nggak bisa mendaftarkan di SCF. Udah menjadi wilayahnya perbankan dan multifinance dan yang lain-lainnya gitu. Jadi itu menjelaskan yang tadi Pak Alfon tanyain ya Pak ya. Ya. Jadi memang kita di cap sama regulator kita untuk ngebantu perusahaan-perusahaan di mid size yang lagi grow. Pada saat mereka sudah grow-nya lebih dari 10 miliar, udah jadi nasabahnya bank. Jadi itu mungkin menjawab juga gitu ya, kenapa sih harus ke SCF tapi nggak ke bank? Karena ini ya yang di mid size, perusahaan-perusahaan di mid size, dan mereka memang capable untuk bayar return sampai dengan 16-18%. Mungkin gitu ya Pak Alfons ya? Iya, betul Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada mungkin bisa kita tutup ya Pak. Iya, karena menurut saya ini mungkin teman-teman juga masih mencerna mungkin Pak ya, semua ya, biar jadi bahan pemikiran mungkin sebelum tidur ya, bisa dilihat wah ini kayaknya kurang lebih kayak gimana sih. Ya, yang Mungkin jelas memang nanti ini setelah bahan ini baru. saya share, Pak. Mungkin setelah ini saya share materi dari Ya, PPT nanti ini. materinya akan di-share sama Sally, termasuk juga Ya. kode promonya ya, Sel, nanti di-share ke teman-teman supaya bisa pada cobain juga langsung ke website kita. Siap, Pak. Oke. Jadi kode promo itu bisa dipakai langsung ya Pak ya untuk testing ya Pak ya? Betul, betul. Jadi nanti kita akan kasih kode promo 100.000, teman-teman bisa coba register, nanti bisa ikut, bisa langsung ngebit tuh dengan 100.000. Bisa langsung ngerasain experience-nya. Jadi nanti pada saat nawarin ke investor udah tahu gitu ya, oh harus didesain dulu gitu kan, harus selfie dulu atau itu ada beberapa yang kita lakukan secara online ya. Jadi harus selfie, kita ada engage dengan DigiSign untuk perjanjian digitalnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri deh. Oke. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan lain sebelum saya tutup sesi malam hari ini? Terima kasih sekali nih. Animonya bagus, banyak pertanyaan. Ya, saya tahu rasa ingin tahunya teman-teman semua tinggi sekali. Ya. Siap, kalau begitu teman-teman saya izin pamit. Terima kasih Pak Alfon, Pak Terima Bram, kasih teman-teman Pak semua. Roberto. Sudah Sally, mau Terima kasih, dengerin Pak saya Roberto. malam-malam. Semoga Kasih, nggak Pak. ngantuk. Terima Kalau kasih, ada Pak pertanyaan Alfons. bisa langsung ke email atau ke Pak Bram atau ke Pak Alfons. Terima Terima kasih kasih, Pak semuanya. Roberto. Terima kasih. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Selamat Terima malam. kasih. Ya. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak Alfon. Yuk, kita live meeting ya. Terima kasih.